Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan panen-panen lavender yang ada di kebun saya. Pasti teman-teman udah tahu kan kalau di kebun kecil saya itu saya menanam berbagai macam lavender. Ada yang jenis English lavender, ada yang Spanish, ada yang French, dan juga ada yang Goodwinter lavender. Nah, kali ini saya akan panen berbagai macam jenis lavender itu dan akan membuat suatu DIY untuk kulit kita, yaitu lavender salve. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa di kebun kecil saya ini menanam berbagai macam lavender ya. Video tentang bagaimana cara merawat lavender, jenis-jenisnya, cara membedakan lavender dengan rosemary, terus cara panennya juga sudah pernah saya upload. Silahkan klik link di kolom description ya teman-teman untuk langsung menyaksikan videonya. Saya akan membuat lavender salve yang bisa untuk kulit ya, melembabkan kulit. Nah itu saya resepnya dari Homestead and Chill punyanya Mbak Dea, Mbak Diana Cat. Nanti linknya juga saya cantumkan di kolom description. Nah teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan tanaman lavender ya. Bunga lavender itu adalah salah satu tanaman herbal yang banyak sekali digemari dan banyak sekali mempunyai manfaat untuk manusia. Nah diantaranya manfaat dari bunga lavender itu adalah aromanya itu menenangkan sekaligus bisa membangkitkan semangat. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa aroma lavender itu bagus banget untuk meringankan stres, kecemasan, depresi, dan juga bagus untuk yang mempunyai masalah tidur ya atau insomnia. Nah kemudian juga lavender itu mempunyai efek antiinflamasi, antibakteri, antifungal, dan juga antioksidan. Lavender juga dikenal dapat mengusir serangga, terutama nyamuk dan lalat ya teman-teman. Makanya produk-produk untuk mengusir nyamuk itu banyak yang beraroma lavender. Kemudian lavender itu juga mempunyai kemampuan untuk mengurangi rasa sakit dan rasa gatal. Juga dapat mendorong pertumbuhan sel-sel baru. Nah itu dia beberapa manfaat dari lavender, dan sekarang langsung aja kita akan membuat lavender salve-nya. Nah bahan utama yang kita pakai kali ini teman-teman adalah lavender infused oil. Nah bagaimana caranya membuat lavender infused oil ini? Berikut videonya. Nah teman-teman, ini adalah English lavender jenis Manstead strain atau Lavandula angustifolia. Postur pohonnya memang lebih kompak dan lebih kecil daripada lavender pada umumnya, dan bunganya juga lebih pendek, namun aromanya sama-sama wangi teman-teman. Nah English lavender adalah jenis lavender yang umum dibudidayakan, yang biasanya digunakan dalam kosmetik dan juga dalam obat-obatan ya. Nah ini punya saya umurnya 15 bulan setelah semai. Selanjutnya ada Spanish lavender. Spanish lavender ini aromanya lebih kuat daripada English lavender. Bentuk bunganya juga lebih pendek dan lebih gendut-gendut gitu ya. Nah walaupun ini tidak umum dibudidayakan, Spanish lavender juga edible dan mempunyai khasiat yang hampir sama dengan English lavender. Namun rasanya memang lebih kuat gitu ya, lebih intens, dan ada sedikit pahit-pahitnya sehingga jarang digunakan. Juga karena bunganya cantik, dia lebih banyak digunakan sebagai tanaman hias daripada digunakan sebagai tanaman konsumsi maupun sebagai tanaman obat. Nah ini adalah Spanish lavender saya yang berasal dari stek. Nah umurnya itu kira-kira udah 1 tahun dan dia berkembang dengan sangat-sangat pesat di sini. Saya pernah rawat di Indonesia, tapi tidak sebaik dan tidak sesubur ketika saya rawat di sini. Kemudian ada Goodwinter lavender. Jenis lavender ini daunnya besar dan bergerigi. Kemudian bunganya seperti English lavender, lebih panjang daripada Manstead ya. Postur pohonnya juga lebih besar dan tinggi daripada Manstead lavender yang pertama tadi.
Kemudian ada French lavender atau Lavandula dentata. Ini adalah lavender dengan daun bergerigi dan bunganya lebih pendek daripada yang jenis sebelumnya. Ini dia panenan kita hari ini. Kemudian proses selanjutnya adalah pengeringan. Saya mengikat lavender-lavender ini, kemudian saya gantung dan dikeringkan secara air dry ya. Biar kering perlahan dan terhindar dari debu dan kotoran, harus digantung di dalam rumah ya. Nah ini saya perlu waktu kira-kira 1 bulan atau lebih sampai dia benar-benar kering. Nah ini dia hasilnya, sudah kering sempurna teman-teman. Ini French lavender. Semua ini adalah lavender dari kebun saya yang sudah dipanen secara berkala ya, karena nggak semua jenis itu mekarnya bersamaan. Nah, untuk membuat infused oil ini teman-teman, yang perlu diperhatikan sekali adalah harus menggunakan bunga lavender yang kering 100%. Agar apa? Agar nanti minyaknya tidak berjamur atau berlumut atau terkontaminasi gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya mari kita langsung aja masukkan lavender keringnya ke dalam jar dan diberikan olive oil. Nah kalau teman-teman menggunakan minyak yang edible atau minyak yang bisa dimakan, itu adalah nilai plus ya, karena nanti infused oilnya bisa digunakan untuk masak juga. Nah ini isi minyaknya sampai lavendernya terendam ya teman-teman. Ini saya menggunakan lavender yang Spanish karena aromanya itu memang yang paling kuat. Kemudian simpan di tempat yang gelap dan kering selama 2 minggu, minimal 2 minggu, lebih dari 2 minggu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah teman-teman, untuk membuat lavender infused oil ini saya menggunakan olive oil ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan minyak-minyak yang lain, misalnya minyak kelapa atau coconut oil, bisa menggunakan sweet almond oil atau juga sunflower oil, jojoba oil, ataupun minyak-minyak yang lainnya sesuai selera, karena masing-masing minyak itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri ya. Saya menggunakan olive oil karena ini bagus banget untuk melembabkan. Bahan selanjutnya adalah beeswax teman-teman. Beeswax itu adalah lilin dari lebah. Jadi kalau di sarang lebah itu dia mengandung lilin. Lilin itu diolah, dimurnikan, dihilangkan dari kotoran-kotoran yang ada di sarang lebahnya itu, kemudian jadilah ini. Nah, beeswax ini fungsinya adalah untuk membentuk saltnya itu, jadi base-nya atau jadi dasarnya. Kalau minyak kan cair banget ya, jadi beeswax ini sebagai pengentalnya juga. Nah, beeswax ini bisa diganti dengan yang lain, yaitu soy wax. Nah, soy wax itu berasal dari kedelai. Untuk teman-teman yang lebih memilih skincare dari bahan-bahan tumbuhan, bisa menggunakan soy wax yang terbuat dari kedelai. Nah, beeswax ini bisa diperoleh di toko bahan kimia, atau teman-teman bisa memperolehnya di e-commerce atau marketplace kesayangan teman-teman semua. Oke, itu tadi beeswax. Selanjutnya ada sea butter. Nah, sea butter ini berasal dari pohon sea. Ini memang masih import ya. Setahu saya di Indonesia tidak memproduksi sea butter, tapi dijual di e-commerce atau di toko bahan kimia, toko bahan-bahan kosmetik itu ada sea butter. Nah, kalau nggak ada sea butter, bisa menggunakan cocoa butter. Nah, sea butter ini gunanya untuk melembabkan kulit dan dia kaya akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan teman-teman. Jadi bagus untuk menyehatkan kulit, selain melembabkan juga menyehatkan. Lalu juga ada lavender essential oil. Karena kita mau membuat lavender salt, maka essential oilnya juga yang lavender. Tapi bisa sebenarnya teman-teman menggunakan essential oil yang lain, misalnya jeruk atau rosemary atau essential oil yang lainnya, tergantung selera dari teman-teman. Oke, itu tadi bahan-bahannya. Selanjutnya adalah alat-alatnya. Ini mudah banget. Yang pertama saya punya tin kayak gini untuk tempat salt yang udah jadi. Ada gelas tahan panas, kemudian saringan untuk menyaring, sendok khusus, kemudian ini jar untuk menyaring dari lavender infused oilnya. Terus nanti kita juga membutuhkan kompor dan juga panci. Nanti kita bekerja di dapur juga. Oke, langsung aja kita mulai ya. Saya mau pakai sarung tangan ya teman-teman untuk memastikan bahwa semuanya itu bersih gitu. Jadi tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran. Nah, yang pertama saya akan menyaring minyaknya dulu. Membuat lavender infused oil ini minimal 2 minggu ya teman-teman, biar
kebaikan dari lavender itu bercampur dengan minyak. Oke. Tidak berubah menjadi ungu warnanya teman-teman, karena memang warna ungu pada lavender tidak seintens itu untuk sampai bisa mengubah minyaknya. Oke, segini aja cukup. Aromanya tentu saja udah berubah dari aroma olive oil, sudah ada sedikit semriwing aroma lavendernya. Nah, ini saya mau bikinnya setengah resep ya teman-teman. Kalau di resep aslinya adalah 1 cup lavender infused oil, tapi saya membuatnya setengah resep, maka setengah cup. Seperti ini. Kemudian 3 sendok makan beeswax. Tapi karena saya membuat setengah, maka 1,5 sendok makan beeswax. 1,5. Satu, dan ini setengahnya. Kemudian 1 sendok makan sea butter. Sea butter ini yang gunanya untuk melembabkan. Kita akan panaskan di atas air yang direbus ya teman-teman, atau disebutnya double boiler. Yuk ikutin. Aduk-aduk secara merata seperti ini teman-teman. Sambil kita terus amati ya, jika dia udah larut seperti ini, langsung aja kita angkat. Dan kita beri essential oil. Nah, ini saya menggunakan sebanyak 10 drop lavender essential oil. Lalu aduk-aduk lagi, dan bisa kita tuang ke dalam tin atau ke dalam kalengnya, ke dalam tempatnya yang sudah disterilkan, yang sudah bersih ya, jangan sampai kotor. Nah, setelah itu bisa kita tunggu hingga di suhu ruang teman-teman. Nah, sambil menunggu salve kita dingin bersuhu ruang sehingga dia nanti set teman-teman, kita akan membahas tentang penggunaannya dulu ya. Lavender salve bisa digunakan untuk kulit yang iritasi sehingga bisa mengurangi iritasi dan kemerahan ya teman-teman. Termasuk juga bisa digunakan ketika kita digigit serangga, gatel-gatel karena digigit serangga, itu bisa diringankan dengan lavender salve ini. Kemudian kulit yang terbakar atau terbakar sinar matahari, kemudian juga bekas luka. Bisa juga untuk mengurangi iritasi ketika kita habis mencukur ya. Mungkin kalau teman-teman yang cowok-cowok suka mencukur kumis atau mencukur jenggot, biasanya kan ada kemerahan gitu ya atau iritasi. Nah, itu bisa dikurangi dengan mengoleskan lavender salve ini. Selain itu juga bisa digunakan untuk melembabkan di kulit-kulit kita. Misalnya tangan kita yang kering, atau biasanya tuh siku-siku gini ya. Siku itu sering kering, atau juga di kaki-kaki gitu. Atau juga di lutut, atau di sekitar jari-jari kaki itu kan sering kering. Bibir yang pecah-pecah juga bisa dioles pakai ini untuk melembabkan kembali gitu. Karena aromanya yang menenangkan itu teman-teman, ini juga bisa digunakan untuk aromaterapi. Mungkin ada teman-teman yang seperti saya, kadang kalau perjalanan itu suka mabok ya, jadi memerlukan aroma-aroma yang enak, yang menyegarkan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengurangi mual. Nah, itu tadi tentang penggunaannya. Sekarang tentang cara penyimpanannya. Nah, lavender salve ini kalau kita menyiapkannya dengan benar, tadi ya, tidak terkontaminasi, semuanya udah bener gitu ya, insya Allah dia bisa tahan sampai tahunan teman-teman. Tapi juga harus diperhatikan cara penyimpanannya ya. Simpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari terik matahari pastinya, karena sinar matahari itu memang merusak ya, tidak hanya merusak kulit kita tapi juga merusak produk-produk. Makanya banyak sekali produk yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Namun begitu teman-teman, semakin lama maka khasiatnya juga semakin berkurang. Seperti aromanya gitu juga akan makin berkurang ya, karena menguap gitu. Jadi lebih baik sih langsung digunakan ya, segera dihabiskan. Nah, itu dia teman-teman, kita tadi udah memanen lavender yang ada di kebun, mengeringkannya hingga mengolahnya menjadi lavender salve. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk selalu berkebun tentunya dan mengolah hasil kebun kita. Jangan hanya nanam-nanam aja tapi nggak dipanen, sayang banget pastinya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!